Bang Fauzi. Kalau Yesus siapa, Bang? Buka dulu kameranya. Kalau kamu nggak buka kamera, saya turunkan. Yesus siapa, Yesus Bang? siapa? Oh, Ya. Yesus siapa? Oke, saya jawab ya. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Oh, Yesus sunat nggak, Menurut Bang? Katekismus Gereja Katolik dan menurut ajaran dari Alkitab, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Iya, Yesus sunat nggak, Bang? Ya, Yesus sunat Yes. karena dia Yahudi. Ya. Abang sunat nggak? Saya disunat, tapi saya sunat hati. Ya udah gitu aja. Disunat pertanyaan dengan saya, baptisan. Saya disunat dengan baptisan. Iya, cuma pengen tahu saya abang sunat enggaknya, berarti apa belum sunat ya? Saya sudah sunat saya sunat baptisan. Ya udah gitu aja, Bang. Cuma nanya itu doang, Ya. sunat enggaknya, Bang. Ini. Saya sudah sunat baptisan. Iya. Tapi itu belum sunat. Oh, sunat baptisan. Kan sunat, kita mengatakan sunat dan kamu disunat dengan menurut baptisan itu. Artinya penyatuan sakramen baptisan itu dengan saya. Oh. Ya udah, Bang. Cuma nanya itu doang, Bang ya. Makasih, Itu Bang doang. Eka. Oke, saya enggak tak aman aja. Kamu kok buru-buru amat. Saya enggak nanya iman kamu. Silakan, apa yang kamu tanya lagi? Enggak, udah saya mau nanya itu doang, Bang. Saya enggak nanya iman kamu. Tenang. Nyantai di sini. Bang Erka enggak tanya iman kamu. Slow dulu. Nah, silakan tanya apa lagi. Itu aja. Oh, oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tenang, saya nggak tanya iman kamu. Kamu udah panik sendiri ya. Yes. Ya, shalom untuk kita semua. Salve ya. Silakan. Lanjut. Yang baru bergabung, thank you ya. Thank you. Saya nggak tanya iman kamu kok. Tenang. Bentar ya. Sehatnya kamu, Faruk? Alhamdulillah sehat. Segar kali lo kamu, Faruk. Ganteng Karena kalau kali lo kamu. kalau kita diskusi pun, kau kan nggak mau berpolemik kan? Saya nggak mau berpolemik. Berarti nggak bisa berdiskusi kita, ya kan? Ya. Saya Iya nggak kan? mau memang saya nggak mau berpolemik. Serius. Iya. Aku cuma Kalau gini ya Bang Faruk ya. Saya banyak merenungkan kalau biarkanlah perbedaan itu menjadi sesuatu yang unik di Indonesia. Ya, biarkan perbedaan itu menjadi sesuatu yang unik. Nah, tapi kalau Bang Faruk bertanya, saya menjawab, tapi kalau Bang Faruk mau berpolemik, ya saya udah nggak mau berpolemik. Nggak, intinya gini. Udah Ya, nggak mau, silakan. intinya gini, perihal kata Allah di dalam terjemah kitab kalian. Kita diskusi ini ya. Ya, iya. Baik. Perihal kata Allah di dalam kitab kalian, ya. Kenapa kamu tidak mau jujur menyampaikan bahwasanya di original teks kitab kalian, original kita bahas ya, memang tidak ada kata Allah. Ya kan? Memang tidak ada kata Allah. Akan tetapi jika tetap tertuliskan di dalam terjemahan kitab kalian kata Allah, itu adalah urusannya LAI. Ya kan? Bukan urusan kalian selaku umat. Cuman jangan diblunderkan kemana-mana, ngotor. Oh ada begini, begitu. Jangan begitu. Jujur saja, kita pun umat Islam pun akan membahas ini ya ke ranah yang lebih tepat, ke institusi kan gitu, yang lebih tepat, ke tempat yang lebih tepat untuk membahas. Jika memang informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat, terkhusus ya umat kita masing-masing, itu adalah informasi yang jujur. Coba si RK lah, aku tanya jujur. Di dalam original teks kitab kalian, original teks ya, ada nggak tertulis kata Allah? Ada. Oke, silakan dibuka. Terima kasih ya. Kita harus tahu Bang Faruk ya, poin pertama ya. Nanti saya tanya Bang Faruk ya. Silakan. Kita diskusi baik-baik Bang Faruk ya. Iya, silakan. Saya punya waktu 20 menit nih. Kecepatan itulah. Nggak apa-apa, nanti kita lanjut lagi. Enggak, kecepatan itu Bang Faruk. Sejam lah. Gak enak ini. Gak enak. Boleh. Nanti, Sejam. Pastikan dulu sejam biar enak nih. Ya, nanti kita diskusi. Nggak apa-apa. Kamu memberikan narasi, kita diskusi. Aku sambil latihan karate. Nggak apa-apa. Hari ini jadwal Gak enak lah. Nanti aku tanya data kamu di mana. Kamu bilang aku lagi latihan Aku di karate. sini semua.
Kami umat muslim. Pulanglah dulu kau Jangan latihan di sini karate, semua. aku tunggu kau. Kita Nggak apa-apa, silakan. gini Bang Faruk, Silakan. Gini Bang Faruk, sabar Bang Faruk ya. Maaf ya, laikku ya. Gini laikku ya. Jadi saya pingin berdiskusi dengan tenang, pingin berdiskusi. Bang Faruk buka data, ya. Saya pinginnya seperti itu Bang Faruk. Ya. Bang Faruk maunya kapan? Biar kita ambil Nggak waktunya. apa-apa, sekarang aja. Saya nggak mau cuma 20 menit, saya mau 1 Nggak jam. Biar apa-apa. kita bahasnya Oke. secara mendetail. Oke, silakan. Dan Bang Faruk lagi posisi pegang data juga. Oh nggak usah, kita nggak perlu pegang data, kan Bang semua udah bilang. Enggak, begini, Kita enggak, umat jangan Islam, bawa, data jangan yang gini, di gini semua Faruk, ya. gini Faruk. Saya Data pingin, kita udah di sini semua. Bang Faruk, Nah, kosong tangannya. Nggak gini apa-apa. Bang Faruk, gini Bang Faruk. Debat yang diskusi, yang akademis, yang ilmiah, itu dia orang yang elegan, debat yang elegan, diskusi yang elegan, itu dia menyampaikan presentasinya. Mm-mm. Ya, itu debat. Ketika kita, Bang Faruk, kita kuliah, ketika walaupun sudah di sini, tetapi berbicara tentang sesuatu yang akademisi adalah bagaimana dia meluapkan apa yang ada dalam otaknya dalam bentuk presentasi sehingga bisa dipaparkan kepada publik. Itu Bang Faruk. Jadi kalau memang Bang Faruk ingin diskusi dengan saya mau dan kita ambil waktu yang panjang tentang Jangan, kata Allah Bang. ini. Kurang saja. Saya nggak mau cuma 20 menit. Semua presentasi untuk bahan diskusi ini sudah di kepala saya, RK. Gini Bang Faruk ya, kan etis gak ketika saya menyampaikan sesuatu yang sifatnya presentasi seperti ini, Bang Faruk tidak menyampaikan sesuatu yang sifatnya presentasi seperti ini. Boleh, nanti gua tunjukkan. Itu bagi saya nggak fair Kalau bagi itu saya dalam boleh. diskusi. Karena Boleh, saya kalau- ingin berdiskusi dengan orang yang betul-betul membuka data dengan saya. Oke, kalau kamu mau saya buka data, saya siapkan buka data. Silakan. Kapan kita berdiskusi panjang? Tentang kata Sekarang, Allah. aduh. Kamu Semua lagi waktu latihan ya, karate, Kak. Bang Faruk. Saya nggak mau berpolemik. Kalau Iya, kamu lagi sekarang. latihan karate, silakan. Kamu latihan karate dulu. Aku undur, aku bisa undur orang aku yang ngelatih kok. Aku bisa Enggak, mundurkan. enggak. Ya udah, kamu pulang ke rumah. Kamu Pulang. siapkan buku-bukumu. Udah Sama seperti siap. saya loh. Gini Bang Udah Faruk. siap loh. Saya siapkan semua buku-buku nih dalam berdiskusi. Saya nggak mau berdiskusi hanya asal ngomong. Nggak mau saya. Tampilkan datanya. Paparkan datanya. Sudah siap semua data di Mana kepalaku. presentasi kamu? Ketika kamu mau menunjuk, kamu mau aku menunjukkan datanya. Mana aku siapkan presentasi kamu? datanya. Mana Apa yang presentasi kau data tanyakan? kamu? Apa yang kau tanyakan ketika aku ingin mempresentasikan? Apa yang mau aku presentasikan? Orang diskusi kita belum mulai kok. Oke lah Apa ya. yang mau aku presentasikan? Diskusi kita belum dimulai. Baik, Silakan baik, ditanya. baik. Di dalam original teks kitab kalian kata Allah ada nggak? Oke. Dalam rumpun bahasa Semit, khususnya Semit, sabar. Khususnya Semit Barat Laut, itu ada rumpun bahasa Semit Barat Laut, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan juga bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Aramaik, dia bilang Elaha. Di dalam bahasa Ibrani, dia bilang Elah. Eloah. Di dalam bahasa Arab, dia bilang Allah. Ya. Jadi, di dalam kitab Ezra pasal 5 ayat 1, dia mengatakan Beshum Elah Yisrael. Dan ketika dibuka di dalam bahasa Arab, dia bilang apa? Bismillah. Jadi sudah ada kata Allah di situ sebelum Islam ada. Nah, sekarang gini Bang Faruk. Saya ingin membuka dan memaparkan satu data kepada Bang Faruk. Perhatikan baik-baik Bang Faruk. Ini fakta, orang Arab menyembah Allah sebagai apa? Saya nggak bicara agama manapun. Orang Arab pra-Islam, sebelum Islam ada, seorang yang bernama Amr bin Luhai menyembah dewa tertingginya yang mereka sebut sebagai apa? Allah. Ini data dari mana? Data dari ini. World Mythology and Legend. Ini sejarah, fakta sejarah dalam halaman 53 ISBN-nya. Itu data. Aduh RK, kau simak nggak pertanyaanku RK? Saya simak. Dan Apa kamu tahu gak? Dalam Apa Church of the pertanyaanku? East, ya Coba ulangi gereja-gereja pertanyaan. timur sudah menggunakan kata Allah terlebih dahulu. Ulangi pertanyaanku. Buktikan bahwasanya kau memahami pertanyaanku. Aduh, saya memahami, sangat memahami. Iya, ulangi. Apa pertanyaanku?
Pertanyaan kamu, apakah di dalam Alkitab menggunakan kata Allah? Apakah orang Kristen menggunakan kata Allah? Tidak itu yang kau tanya, yang kau katakan. Jika memang di dalam original teks kitab kalian, kamu sudah katakan tadi kata elah, ya, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu tertulisnya kata Allah. Yang kau tanyakan ini, sebutkan satu kata atau satu kalimat di original teks kitab Yunani dan juga Ibrani yang tertulis kata Allah. Kitabmu yang kau buka bukan buku sejarah. Aduh, gimana sih? Tenang. Saya diskusi akademis nih. Lihat ini, Pak Faruk. Ya. Seorang rabi Yahudi saat dia gaon, ya, dia menggunakan bahasa Arab tentang kata Allah. Lihat ini. Yang kutanya, Ini di dalam Bible, sabar. Dalam Bible Arabi Kejadian 1 ayat 1 ada kata apa ini? Allah. Apa? Kamu paham nggak, Faruk? Atau jangan sampai Faruk memahami atau tidak, Faruk? Ya, ada nggak di dalam original teks kitabmu yang berbahasa Ibrani maupun Yunani? Tunjukkan ayatnya di mana. Ada elah Ezra pasal 5 ayat 1, Faruk. Oke, kita buka Ezra pasal 5. Buka Ezra pasal 5 ayat 1, silakan. Nanti kita buka bahasa aslinya ya, Faruk ya, silakan. Ya. Kita buka bahasa aslinya, Bang Faruk ya. Saya harap Bang Faruk bisa membaca bahasa aslinya juga ya. Ya, boleh ya? Ayo, buka Ezra pasal 5 ayat 1. Ezra pasal 5 ayat 1, bukan nomor, ayat 1. Buka. Oke, ini apa ya? RK ya. Aku buka ya. Buka. Aku balikkan kamera dulu, ini datanya nah. Balik. Nih. Mana balikkan ini? Ini ya. Loh. Mana balikkan ini? Nah, ini ya RK ya. Ini ya, Ezra pasal 5 nomor 1. Tetapi Nabi Hagia dan Zakaria bin Indo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi. Betul ya? Ya, yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Sudah, yang jadi persoalan kita di sini kan kata Allah ini kan RK. Betul. Di dalam terjemahannya kan. Oke. Sekarang kita buka ya original teksnya. Kata Allah dengan kode 0426. Ingat ya, pertanyaan itu tadi apa RK? Sebutkan ya di dalam original teks kitabmu Yunani maupun Ibrani yang termasukkan kata Allah. Iya, Yunani dan Ibrani kan kutantang tadi. Ini ya 0426 ya. Ya. Apakah tertulis Allah? Jujur RK. Iya. Apakah Allah ketika dilatinkan harusnya tertulisnya elah atau Allah? Iya, betul. Ini Latin ya. Ya, kita setuju ya, karena ini bukan huruf originalnya. Itu bukan Latin, itu Ya itu bahasa Aramaik. Iya, ketika dituliskan Latinnya, tertuliskan kata Itu elah. bukan Latin. Oke, sekarang mau tanya, ini Itu bukan Latin, Faruk. Itu Aramaik Ibrani, Faruk. Aramaiknya itu ini RK. Huruf Aramaiknya itu ini RK. Kamu jangan mengarang. Silakan lanjut, Faruk. Lanjut. Huruf Aramaiknya itu ini. Tunggu ya. Lanjut. Elah ya. Bukan Allah ya. Sudah? Oke. Sekarang kita buka. Ya. Kamu jangan ngarang. Enggak, saya enggak ngarang, Pak. Oke. Iya. Silakan, Pak. Udah, Faruk? Masih? Bentar. Oke. Iya, Faruk. Ingat ya, bukan Latin ya. Kau jangan buat kata. Biarkan. Ini, sekarang saya tanya. Ya, ini huruf tulisan elah tertulis ini tulisan dalam bentuk kata Latin atau original aksi Ibraninya hurufnya seperti ini.
Itu huruf apa-apa aja itu Faruk? Ini huruf Ya, originalnya kan huruf Ibraninya kan? apa-apa saja itu. Coba kamu Dibaca Elah. Iya, huruf Dibaca Elah itu Elah. huruf apa-apa aja, Gak Faruk. usah kau mengarang, gak usah kau lari ke sana RK. Kau ketakutan. Enggak, saya itu karena kita lagi memahami makanya kata ini- per kata, huruf per ini huruf. mau Gini Faruk, coba buktikan Faruk, tenang dulu Faruk. bahwasanya Faruk bikin diskusi seharusnya baik-baikan Faruk. dimanapun, dengar dulu, aku Ayolah, sedikit jangan lagi, jangan sedikit jangan lagi. liar lah Faruk. Tenang Faruk. Aku satu Faruk. menit, aku satu menit, Aku aku satu menit, silakan. 1 menit ya. Ketika ya huruf ya kalau di hurufnya Ibrani, original Ibraninya tertulis seperti ini. Apa itu? ketika Huruf apa-apa aja itu? Ketika didengar dulu, ketika dilatinkan maka tertulis seperti ini, Elah. Yang jadi pertanyaan, tunggu RK ya. Iya, iya. Esra 5 nomor 1. Iya. Kenapa tertulisnya kata Allah RK? Coba kau jelaskan. Kenapa dilatinkan dengan alif lam ha atau ALH? Ayo, ngarang kau lagi. Ya, ya, Faruk. Saya Silakan. memaklumi kamu, Faruk. Saya memaklumi Silakan. kamu. Oke, Silakan. terima kasih banyak Faruk ya. Terima kasih ya, Abang Farukku, Laiku ya. Itu sabar Abangku Faruk. Itu elah tadi itu huruf apa-apa aja, Bang Faruk? Faruk? Oke. Elah tadi itu huruf bahasa Ibraninya apa-apa Oke. saja? Alif lam ha. Lem, Bukan lem, ha. elif lam lam ha, weh. Lam lem ha. Oke, sekarang tunjukkan samamu. Tunjukkan samamu. Salah itu Faruk. Tenang dulu Faruk. Sudah salah. Lem ha. Lem ha. Faruk, coba Faruk. Kamu udah salah Faruk. Kamu diam. Kamu udah Oke. salah. Sekarang, Kamu udah salah Faruk. ini Balik apa? kameramu. Kamu udah Tunggu. salah. Kamu diam. Tunggu. Saya mohon balik kameramu. Kamu sudah salah. Sekarang kamu jujur. Udah. Kamu udah salah. Diam. Iya. Cukup Kamu jujur. Faruk. Kamu udah Original salah. Teksnya tadi. Faruk, tenang, jangan Original kejang-kejang teksnya Faruk. Tadi, RK. Original teksnya tadi, ketika dilatinkan, harusnya tertulis kata Elah atau kata Allah. Jujur. Nah, ini katanya dia mau berdiskusi baik-baik kan? Katanya berdiskusi Oke, baik-baik, udah kan? diam. Gak bisa dia menjawab. Silakan. Ya udah kamu diam sekarang. Iya, silakan. Oke, pertama kamu akui kesalahan kamu ya. Silakan. Akui dulu salah kamu. Nanti ku tunjukkan kepada Enggak, kau akui dulu tadi huruf tadi kau sebutkan salah. Tunggu dulu. Jangan Nanti ini giliran ku saya. Kamu tunjukkan. tinggal ini Dengar giliran dulu. saya. Nanti ku tunjukkan kepadamu original This is my teksnya time, brother. dengan huruf Ibrani. This is my Kau time. katakan Sekarang kepada saya bahasa tanya kamu Arab. dulu. Kamu akui dulu. Tadi kamu salah enggak? Nanti ku tunjukkan samamu huruf Ibraninya. Saya nggak minta lain-lain. Kamu lagi bicara dengan saya yang pintar tahu bahasa Ibrani. Sekarang gini. Dia tuh mulai ngantuk. Iya, makanya Yang saya kita tanya kamu bahas tenang dulu, itu- saudaraku. Yang kita Laiku. bahas itu kata Allah. Jangan Oh, kamu aku dengan mohon dengan mendominasi hormat, suatu hal. Laiku, tenang dulu, Laiku ya. Ya udah kamu jelaskan. Jadilah kepada orang kami. yang beradab Ketika dalam diskusi ya, tertulis Laiku. kata Elah, ya. Oh, Elah, Faruk. kenapa Laiku, Faruk, Latin tenang dulu, kata Laiku Allah? ya. Laiku tenang ya. Silakan jelaskan. Nah, Oke, terima kasih Laiku ya. Gini Lai ya. Lai, saya nggak mau mempermalukan kamu. Lai, perhatikan ini Ezra 5 ayat 1. Ini Beshum elah Yisrael. Ya, Beshum elah Yisrael. Ya, Bang Faruk tadi bilang alif lam lam, bukan Bang Faruk. Ini alif. Bang Faruk dengar baik bahasa Ibraninya. Yang Bang Faruk baca tadi bukan alif. Alif, lamet, hei. Ya Bang Faruk ya. Jadi Bang Faruk udah salah tadi. Kemudian Bang Faruk perhatikan di sini Bang Faruk. Ya. Di dalam bahasa Ibrani dia bilang Eloah, dalam bahasa Aramaik dia bilang Elah. Dalam bahasa Arab namanya Allah Bang Faruk. Ya, bahasa udah. Arab, Ya, kan? jangan potong dulu Bahasa saudaraku. Arabnya Saudara, Allah. tenang Kenapa saudara. ketika Saudara, kita diterjemahkan diskusi ke bahasa bukan diskusi Indonesia di menjadi Allah. Ketahuan kan? kita diskusi bukan lagi diskusi di warung kopi Nyolong ya. kan? Nyolong Tenang. kan? Enggak Nyolong nyolong saya. kan? Saya belum selesai Nyolong kan? menjelaskan. Nyolong.
Saya belum Sudah selesai. Ayo. selesai. Enggak, Sudah saya selesai. belum selesai menjelaskan. Belum. Yaudah, Tenang ya. silakan. Jangan kejang-kejang, Nanti santai. latihan ke bahasa Indonesia, ya. Ayolah Latihan diskusi ke secara bahasa baik-baik. Indonesia. Sabar. Jangan. Kalau Bang Faruk, saya tidak mau Selesai. berpolemik dengan Nyolong. astagfirullahaladzim wa la quwata illa billah. Nyolong. Astagfirullahaladzim. Selesai kan? Nyolong. Kamu bisa diskusi enggak? Gini, oke, kasih aku 30 detik. Boleh? Saya belum selesai ya 30 Tuhan, detik. ya Allah, ya Boleh? Yesusku. 30 detik, boleh? Belum selesai Faruk. Oke, berapa menit tunggu? Saya Berapa menit bisa tunggu? pakai sound card saya dan Berapa suara menit kamu ku tertutup tunggu? Faruk. Tetapi Berapa saya menit ingin ku diskusi tunggu? dengan kamu dengan baik Iya, ya. berapa menit ku tunggu? Ya. Tadi Berapa kan menit? saya dengarkan kamu sampai selesai kan. Iya, berapa menit ku Nah tunggu? sekarang bolehlah kita beretika silakan. dalam diskusi ya. Silakan. Jadilah orang beradab ya. Iya, Bisa silakan, toh? silakan. Oke, terima kasih ya atas pengertiannya. Ya. Ya, poin berikutnya Bang Faruk ya. Dalam Ibrani, perhatikan kuliah gratis pagi-pagi. Alef, Lamet, He. Dalam bahasa Arab, Alap, Lamat, He. Dalam bahasa Arab, Alif, Lam, Ha. Jadi ini, Bang Faruk, ini berbicara tentang rumpun bahasa. Rumpun bahasa Semit, Bang Faruk. Nih, Bang Faruk perhatikan. Bang Faruk lihat dulu baik-baik Bang Faruk ya. Jangan langsung potong nih, Bang Faruk perhatikan. Ya. Ini kuliah gratis Bang Faruk. Bang Faruk perhatikan dulu. Bahasa itu netral Bang Faruk. Mana aku perhatikan mana? Bahasa itu netral Bang Faruk ya. Bahasa itu tidak ditujukan pada satu kelompok agama saja karena bahasa itu netral. Bahasa Semit merupakan kelompok bahasa yang dipertuturkan lebih dari 200 jiwa. Nah, ini berbicara rumpun. Ini rumpun bahasa namanya Afro-Asiatik. Afro-Asiatik ini namanya bahasa Semit. Ada Semit, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi. Ini orang tidak bisa menghargai orang kah? Aku ngambil pulpen sama kertas biar kutunjuk data mamu. Kertas, ambil kertas. Silakan. Oke. Hargai orang lagi bicara ya. Kalau tidak, saya turunkan kamu. Dalam rumpun bahasa Semit, Semit namanya Semit Timur, Semit Barat. Ya. Rumpun bahasa Semit Barat ini, khususnya Barat Laut, itu ada bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Amori, bahasa Ugarit. Karena ini berbicara tentang Semit yang dipertuturkan lebih dari 200 jiwa. Sehingga ketika Bang Faruk mengatakan demikian, kita buka data ini, Bang Faruk. Nih, dalam Alkitab, dalam liturgi kekristenan sudah menggunakan bahasa Arab, Yohanes 3 ayat 16. Bahasa Arabnya apa nih, Bang Faruk? Ini apa nih? Allah. Ya, jadi Jawab. saya sabar. Jawab. Saya Tadi sudah pertanyaan menjelaskan, jawab. sabar Bang Faruk. Sabar lah itu. Tadi kan kau tanya Ya, bahasa jadi Arabnya apa jadi ini? gini ke Bang Faruk, jadi gini. Saya sudah menjelaskan secara data tentang rumpun bahasa Semit dan data-datanya. Bahwa orang kekristenan yang namanya Gereja Kristen Timur, ya, namanya Church dalam Church of the East, itu sudah dalam liturginya menggunakan kata Allah. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bang Faruk. Apakah, giliran saya dong bertanya, apakah sebelum keberadaan dari, maaf ya, agama agama Islam, itu tidak ada orang yang menggunakan kata Allah? Tolong tunjukkan, saya ulangi lagi pertanyaan. Sebelum agama Islam ada, ya, sebelum agama Islam ada, maaf ya, apakah orang tidak menggunakan kata Allah, belum menggunakan kata Allah itu? Ngertikan pertanyaan saya? Mangga, tafadol. Oke, sudah. Oke. Silakan. Sekarang gini RK ya, berkali-kali Bang Faruk katakan dasar Ya. dari diskusi itu adalah kejujuran. Ya, ketika Aramaik ya alif lem lem ha tadi dilatinkan, dibacakan, terbacanya Allah atau Elah. Dibaca Allah atau Elah? Jawab. Allah.
Ya Allah, RK, Ya, RK. Allah. Saya bilang Allah, Elah, Sudah Allah. tertulis tadi Kan Ella, rumpun RK. 200 jiwa itu yang menggunakan. Ini kan tertulis dibaca Ella, RK. Kok kau bilang pula lagi Allah? Cemana sih RK? Rukun bahasa Kau Simi. nggak mau jujur Saudara. kau diskusi. Saya sudah jujur. Saya sudah jujur. Dan Tengok saya ini, menjelaskan secara detail tadi. Jangan kau no. Gak adanya Lihat aku nih, bohong-bohong. Ini, lihat nih. Saya nggak mau berpolemik, saya ingin diskusi baik-baik. Dibaca Ella atau Allah RK? Elah, Nah, tadi saya tanya. karena itu kan sama dialek. kamu, Pak. Dialek dalam rukun bahasa ada yang bilang elah. Berbeda. Terima kasih. Dialek. It's okay, urusan. Dengar dulu RK. Dialek sama bentuk huruf atau perpindahan huruf dari original ditranslitkan ke daerah tertentu, dia tetap menggunakan ya huruf-huruf pada daerah tersebut. Kalau dialek itu pelafasan RK. Lafaz. Dialek itu lafaz, contoh seperti kami di Indonesia, wadduha, di Turki wadduhe, akan tetapi tertulisnya tetap wadduha. Itu masalah dialek. Yang kutanyakan samamu, ketika dituliskan dalam Latin, harusnya tertulisnya Allah atau Elah. Jawab. Ya, Elah. Elah, saya bilang Elah. Ya, kenapa? Oke, di terjemahan kitabmu tertulisnya Dalam kata Ibrani Allah atau Allah, Elah. Eloah. Yang kutanya Dalam Arab Allah. lah kok dipotong. Lah, saya Yang nggak kutanya potong. Kan kamu tanya, saya jawab. Di terjemahan kitabmu tertulisnya kata Allah atau Elah. Terjemahan kitab saya Allah, Iya. Allah. Allah kan? Iya, Berarti betul. bohong, nokoh kan? Gak bohong karena ini rumpun bahasa Semi. Seharusnya Nggak tertulisnya bohong. kata Elah. Enggak, Bukan ya kata itu rumpun Allah. bahasa. Di sini tertulisnya Tidak kata salah dong saya mau gunakan. Ini tertulisnya kata apa? Coba. Apa? Allah. Ini tertulisnya kata apa? Allah. Itu Allah. Sementara seharusnya tertulisnya kata Itu Allah. Seharusnya tertulisnya Eh, kata kamu apa? jawab dulu pertanyaan saya, Faruk. Apa? Jawab dulu pertanyaanku. Iya, Apakah akui dulu. sebelum agama Anda Iya, ada, aku jawab, aku kata jawab, Allah itu aku sudah jawab. digunakan atau belum? Silakan. Ya, oke, ku jawab. Setelah ini ku jawab. Tapi jujur dulu biar dapat poin diskusi kita ya. Ya, seharusnya tertuliskan ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia tertulis kata Elah atau kata Allah. Saya kan orang Indonesia, ya saya gunakan Allah lah. RK, data udah saya tunjukkan RK. Ini sudah diterjemahkan di RK untuk tulisan Latinnya. Harusnya tertulis di dalam terjemahanmu Elah atau Allah. Ya saya kan orang Indonesia. Sekarang gini, Mau apa jujur, etimologi dari kata Nggak Allah, mau Bang Faruk? jujur. Saya nggak Nggak saya mau sudah jujur. Kenapa sudah dia jujur. nggak mau jujur teman-teman? Bubar Karistin. Enggak, Kalau jujur bubar. tidak. Saya sudah jujur dan sangat Tadi sudah kamu akademis. narasikan ketika diterjemahkan ke dalam Arab, ya dalam Arab itu Allah. Ke Kamu Indonesia orang apa? guys, ini sudah dimudahkan sama sabda kita paralel. Ya kamu orang Harusnya apa? Tulisnya Elah, bukan Allah. Iya saya tanya kamu orang apa? Kenapa tertulis di dalam terjemahan kita? Kamu bukan jawab Allah? dulu, sebelum Nah. agama Anda saudara ada, apakah sudah menggunakan kata Allah atau belum? Silakan. Oke, ya. Jika kita membahas jika kita mengkaji pada bahasa sehari-hari, dengar dulu. Pada bahasa sehari-hari, dengar dulu, benar. Ya, silakan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, ketika mereka orang-orang kafir ditanyakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, kata mereka. Berarti dari situ kita memahami orang-orang sebelum itu pun di bangsa Arab sudah terbiasa menggunakan kata Allah. Kendati pun Dan ketika kekristenan itu- lebih dulu ada atau lah, iman Anda? Dengar Yo. dulu. Ya kan? Kendati pun ketika itu Al-Quran belum diturunkan. Akan tetapi yang jadi persoalan ini adalah original teks kitabmu. Bukan komunikasi sehari-hari. Di dalam original teks kitabmu, Yunani dan Ibrani, ada nggak kata Allah? Sudah kita kaji ternyata tidak ada. Seharusnya jika kitabmu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jika pun kata Elah ya atau Elif Lem Lem Ha itu tadi dilatinkan ke Indonesia diterjemahkan, tertulisnya itu Elah, bukan Allah. Kenapa original teks kitabmu yang bahasa Yunani ketika diterjemahkan ke Indonesia jadi bahasa Arab RK? Gak malu
kok RK. Enggak. Kristen, ya. Karena saya jadi gini, memahami RK. bahasa RK, itu netral. Kalian itu Sudah. Yunani ke Arab-Arapan. Sudah. Yunani ke Arab-Arapan. Sudah. Kalian malu berdiri pada identitas Tidak, saya kalian tidak sendiri. malu. Sudah, Faruk. Sudah jujur tadi kan? Harusnya kata Ella kan, bukan Allah Enggak, kan? saya udah jujur secara akademis kok, boleh kok. Jelas kan? Saya bawa data. Jelas. Saya Jadi bawa nyolong data nggak? tadi. Nyolong nggak RK? Enggak nyolong. Enggak, ngapain enggak nyolong? Enggak kok. Nyolong. Sudah, Faruk. Nyolong RK. Sudah, boleh saya Bisa bahas. saja. Silakan. Oke. Terima Silakan, kasih. silakan. Bang Faruk, saya ingin tanya sesuatu ya Bang Faruk ya. Ya. Allah yang seperti apa yang Bang Faruk imani? Ya, ini Bang Faruk ya. Saya bawa sebuah data ya Bang Faruk ya. Buka mic ya Bang Faruk. Saya pingin TikTok. Ini Bang Faruk ya. Perhatikan Bang Faruk. Kan Bang Faruk tadi sudah jujur. Ya kan? Bang Faruk sudah jujur dengan mengatakan bahwa kata Allah itu sebelum agamanya Bang Faruk itu ada, itu sudah dipergunakan. Saya terima kejujuran dari Bang Faruk. Ya, karena berdasarkan data. Ya. Saya nggak membahas agama manapun, tapi saya membuka menurut fakta sejarah. Perhatikan Bang Faruk. Kata Allah digunakan oleh orang Arab dari berbagai agama. Bang Faruk perhatikan sini. Astaga. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Bisa nggak diskusi ini Faruk? Oke. Kata Allah telah digunakan oleh orang Arab dari berbagai agama. Berbagai agama berarti bukan satu agama saja. Ya, bukan satu agama saja kata Allah digunakan. Sebelum adanya, adanya agama Islam. Ya. Arabia pra-Islam merujuk pada keadaan Jazirah Arabia sebelum tersebarnya Islam tahun 630-an. Jazirah ini dihuni oleh bangsa Arab, salah satu rumpun bahasa Semit yang tadi saya bilang, saya jelaskan tadi. Ini menurut buku apa? Ini The Arabia and Ethiopia, ISBN, halaman 304 sampai 305, Late Antiquity. Ya, saya pakai data nih. Jadi kata Allah ini sudah digunakan oleh berbagai kelompok agama, bukan cuma Islam. Perhatikan baik-baik. Fakta orang Arab menyembah Allah sebagai apa? Saya nggak bahas agama apapun. Tetapi seorang Amr bin Luhai yang bernama Amr bin Luhai, ya, orang Arab pra sebelum Islam ada. Saya nggak bahas Islam. Saya disclaimer dulu, saya tidak bahas Islam. Ya, saya disclaimer dulu, saya tidak bahas Islam ya. Orang Arab pra Islam menyembah dewa tertinggi yang mereka sebut sebagai apa ini Faruk? Sebagai apa? Sebagai Allah. Ngomong aku udah bisa ngomong belum? Jaga sebagai Allah. Ini Faruk. Enggak, aku udah bisa ngomong belum? Sabar lihat ini. Oh, belum. Menurut buku apa? Menurut buku World Mythology and Legend, ISBN, halaman 53. Jadi saya berbicara bukan atas dasar persepsi saya, tetapi berdasarkan, lihat ini. Orang Arab sudah menggunakan kata Allah ini sebagai dewa tertinggi. Menurut buku ini, buku sejarah. Nih, kemudian Faruk, kamu perhatikan baik-baik di sini Faruk. Ya, pahami dengan baik. Ini orang Kristen. Faruk, lihat sini. Ini orang Kristen. Orang Kristen sebelum ada pra-Islam, orang Kristen sudah menggunakan kata Allah. Ini Kristen, jangan kamu gak geleng-geleng. Ini orang Kristen dalam liturginya sudah menggunakan kata Allah. Sabar, diam. Tenang. Ya. Nah, kamu lihat baik-baik di sini ya. Nah, kamu perhatikan, saya kasih kuliah gratis nih. Baru.
Dalam naskah kitab Daniel itu berbahasa Aram menggunakan kata Allah dalam dialek Aramaik. Elaha, sufiksnya ini berbicara tentang definite artikel. Sehingga kata Allah itu ya, itu berbicara tentang sang ilah dalam etimologinya. Dalam etimologi Allah itu artinya ilah, al-ilah, artinya sang ilah, artinya sang sesembahan. Ketika Musa di atas gunung, dia tahu itu adalah sang ilah. Tetapi dia ngotot, sang ilah ini, Allah ini, siapa kamu? Tapi dia bilang apa? Aku. I am. Oke, sabar. Kamu tenang. Kamu jangan gini, jangan gerak. Nah, sehingga kau perhatikan ini, Faruk. Ya. Di dalam kitab nih. Di dalam kitab Bible Arabic, Lukas pasal 1 ayat 30. Ya. Dalam liturgi Kristen, dia menggunakan kata apa? Allah. Ya. Jadi Faruk, bahasa itu netral, Faruk. Bahasa itu tidak merujuk pada satu agama saja. Karena Allah ingin semua bangsa memahami apa yang dia kehendaki dan apa yang dia perintahkan. Allah tidak merujuk satu bahasa saja sehingga bangsa lain tidak mengerti apa yang dia perintahkan. Saya ulangi lagi. Allah ingin semua bangsa itu mengenal apa yang dia perintahkan dan tidak merujuk pada satu bahasa saja karena bahasa itu netral. Ya, sudah. Nah, sekarang gini, Bang Ruk. Saya ingin kamu mengetimologikan, kamu menjelaskan kepada saya. Bertanya kok sama aku. Ku tanggapi dulu lah narasi. Lah giliran saya dong saya tanya, Faruk. Gimana sih? Iya, panjang kali narasimu tadi. Tanggapi dulu lah. Kita lagi, saya bilang ini, tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya. Kita bahas sejarah, berani nggak? Bernarasi RK, kan bernarasi kan. Ku tanggapi dulu. Saya nggak bernarasi, saya menjawab pertanyaan kamu. Iya, ku tanggapi dulu lah tadi narasimu yang panjang tadi. Boleh. Ya, Silakan tanggapin. Diam Silakan. ya. Pakai data ya, fakta sejarah ya. Oke, Fakta jadi sejarah, begitulah silakan. teman-teman. Kesalahan si RK, dia nggak tahu berhadapan sama siapa. Karena memang apologet Kristen, ketika diajak berdiskusi seperti itu, dia lupa 27 tahun aku berada di situ. Ketika kita bertanya kepada mereka, dia belok ke kanan, belok ke kiri, belok kanan, belok kiri. RK, sebelum kau belok ke kanan, 27 tahun aku sudah di persimpangan kanan itu. Sebelum kau belok ke kiri, 27 tahun aku sudah di persimpangan kiri itu. Sebelum kau ngebut lurus ke depan, duluan aku lompat ke jurang, biar kau tahu. Tak perlu kau bernarasi belok. Sekarang gini, ya, aku sepakat. Jika kau katakan kata Allah sudah digunakan orang-orang terdahulu ketika mereka berkomunikasi atau berbicara satu sama yang lainnya. Akan tetapi yang ku bahas ini adalah kitab. Bukan komunikasi orang manusia pada masa itu kitab. Sekarang permalukan Bang Faruk. Tunjukkan satu saja manuskrip tertua dari PL ataupun PB-mu yang tertulis kata Allah. Silakan. Oke. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Pertanyaan kamu bagus, Faruk. Pertanyaan kamu bagus. Ya. Jadi pertanyaan Bang Faruk sangat bagus. Ya, saya jawab. Jadi Bang Faruk, sebelum maaf ya, sebelum agama Bang Faruk itu ada, ya, sebelum agama Bang Faruk ada seorang Rabi Yahudi. Aduh, mana? Sabar, jangan potong dong jawaban saya. Saya lagi berdiskusi akademis nih, pakai data. Saya nggak hanya, tolong tenang, jangan kejang-kejang, tenang. Ayo diskusi, jangan liar dong. Tenang. Badan udah gede, udah keker, mulutnya jangan seperti itu. Ya, gini Bang Faruk. Udah keker tuh, Hercules. Gini Bang Faruk ya. Sebelum agama Bang Faruk itu ada seorang Rabi Yahudi yang mentranslatekan Bible, Alkitab atau Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Namanya seorang rabi yang namanya Saadia Gaon. Nih, Bang Faruk ya, perhatikan baik-baik Bang Faruk.
Ini diskusi akademis itu kayak gini, Bapak. Seorang rabi Yahudi namanya Saadia Gaon, ya, dia menafsirkan, mentranslatekan. Nih, Saadia Gaon ini sejarah loh. Dia, lihat ini Genesis chapter 1. Kata Allah itu digunakan apa? Elah kan? Alif lamet lamet he. Alif lamet lamet he. Ya. Sekarang dia mentranslatekan bahasa Alkitab ini ke dalam bahasa Arab, jadinya kayak gini. Lihat ini Kejadian 1, dia bilang apa ini Bang Faruk? Sebelum agama Bang Faruk ada loh. Bang Faruk ini apa? Bang Faruk ini apa? Jawab. Bang Faruk ini apa? Jadi sebelum agamanya Bang Faruk ada, seorang rabi Yahudi ini mentranslatekan Bible ini ke dalam bahasa Arab, sehingga Kejadian 1 ayat 1 begini. Sebelum agamanya Bang Faruk ada, ini apa? Allah. Ini apa? Allah. Ini apa? Allah. Ini apa? Allah. Makanya saya bilang apa? Bahasa itu netral. Jadi sebelum agama Anda menggunakan kata Allah, seorang rabi Yahudi sudah mentranslatekan itu, namanya Saadia Gaon, ke dalam Bible Arabic. Dan dalam liturgi kekristenan gereja timur, Church of the East, ya, namanya Church of the East. Gereja timur liturgi seperti gereja ortodoks, gereja oriental, gereja Assyria timur, gereja katolik, gereja Maronit yang dibawakan oleh Santo Maron, itu sudah menggunakan kata Allah sebelum adanya Islam. Jadi Allah, ya, Allah itu artinya apa? Al-ilah. Al itu sang. Kuliah kau gratis nih, Faruk. Al itu sang. Ilah itu artinya apa? Sesembahan. Jadi al-ilah. Jadi ketika Musa di atas gunung dia bertanya, wahai al-ilah, sesembahanku, siapakah engkau? Lalu suara itu mengatakan apa? Aku, I am. Aku ya aku. Tetapi aku ya aku itu disucikan dengan satu nama yang namanya dalam tetagram bahasa Ibrani Yod He Wa He. Ulangan 28 ayat 58. Jadi Faruk, sudah saya menjelaskan dan kasih kamu kuliah, tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya, yuk kita bahas fakta sejarah. Mangga. RK, pertanyaanku tadi apa RK? Sudah saja. Saksikan RK ya. Besarnya pengaruh Bang Faruk ini terhadap Komalmo. Ketika jangan kau sia-siakan orang yang sigip sama kau. Seorang Bang Faruk datang ke Komalmo terbang paus. Terbang sinyal. Room saya ini tiap hari terbang-terbang yang lain-lain tanpa kamu pun terbang, Faruk. Kamu jangan bangga, Faruk. Malu ya. Faruk, dengar baik-baik saya, Faruk. Ya, dengar. Kamu jangan disclaimer. Gini, kamu diam. Sebelum kamu masuk room saya ini, singa pun tiap hari terbang di room saya. Serigala pun tiap hari terbang di room saya. Ya, paus pun 10 paus tiap hari terbang di room saya, paus. Jadi bukan cuma kamu. Karena kamu masuk. Saya yang nonton 200 orang, 100 orang saja, saya dapat gift itu lebih dari di sini. Ini waktuku, kau diam. Kamu jangan kamu bilang gara-gara kamu. Room saya ini berkualitas, Faruk. Ini waktuku. Ayo silakan tunjukkan datamu. Jangan kau bilang gara-gara kau aja nggak dapat gift tuh. Ayo gift dulu. Sabar. Kalau Bang Faruk ini punya pengaruh, silakan gift Faruk, paus. Bisa nggak kirim Faruk ini paus sekarang? Bisa nggak Faruk ini dikirim paus sekarang? Bisa nggak Faruk ini dikirim paus sekarang? Ayo, dikirim paus ini Faruk sekarang, silakan. Ayo, bisa nggak? Kan kalau saya bisa dikirim paus, teman-teman silakan kirim paus, teman-teman. Kita buktikan. Apakah Faruk ini lebih punya pengaruh? Teman-teman bisa kirim saya paus sekarang dan kita lihat apakah Faruk dikirim paus atau tidak. Silakan. Ngomong aku diam, gantian. Enggak. Kamu bicara koin kan? Kamu bicara koin. Silakan kirim Faruk ini paus. Bicara masalah koin. Nah, saya udah dikirim paus. Faruk. Saya udah dikirim paus. Sekarang kalau kamu berpengaruh, kamu dikirim paus. Nah, udah 2 paus nih. Silakan kamu dikirim paus sekarang kalau kamu berpengaruh. Silakan. 2 paus. Oke, sudah. Kirim Faruk 2 paus sekarang kalau Faruk ini berpengaruh. Sudah?
kita kembali ke topik ya. Oke, pertanyaanku tadi sama si RK, tantanganku ku bilang, permalukan hari ini Bang Faruk Sianipar supaya selesai diskusi kita dengan cara tunjukkan satu saja di dalam manuskrip tertua PL maupun PB yang tercantum kata Allah. Jangan kau belok kanan ke sejarah yang nggak jelas. Oh, dapat tahu sejarah. Sabar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Itu kata proklamator kita Sang Insinyur Soekarno. Dari PL maupun PB yang kamu nggak di gift ya Faruk ya? Kata Allah. Kenapa kamu nggak di? Katanya kamu berpengaruh Faruk. Katanya kamu berpengaruh. Kok kamu nggak di gift? Lo kok cerita pengaruh lagi? Mana manuskripnya? Katanya kamu berpengaruh di live-nya saya. Kok kamu di gift koinnya cuma 300 loh itu, Faruk? Iya. Mana manuskripnya? Ada enggak? Mana? Gak ada yang gift kamu, Faruk. Lo kok cerita gift share kayak ini? Lah kan kau bilang kau berpengaruh. Saya bilang tanpa kamu tiap hari saya di gift di sini. RK. Sekarang saya bilang kamu, kalau kamu berpengaruh, kenapa koinmu cuma 300? Jawab. Sekarang kamu nggak bisa diskusi akademis. Kita adu koin aja. Kamu nggak bisa diskusi akademis. Kita adu koin aja. Silakan. Kalau kamu seorang yang berpengaruh dalam dunia apologet, silakan give Faruk sehebat mungkin kalian. Silakan. Mana manuskripnya RK yang ada kata Allah? Udah dijawab tadi. Mana manuskripnya? Give si Faruk ini. Sabar, give dulu si Faruk ini. Kok jadi gini sih RK ini? Ya kan kau bilang kau berpengaruh dalam dunia apologet. Kenapa kau di give koinmu cuma 300? Yang ku sampaikan tadi kepadamu. Wah, aku dapat gift lagi. Ternyata Faruk nggak dapat gift. Yang lebih berpengaruh tuh saya Faruk, bukan kau Faruk. Wah, keras tuh giftnya Faruk tuh mulai. Ayo. Wah, Faruk dapat paus luar biasa. Ya Allah. Teman-teman jangan bikin. Ayo adu koin, sok. Kita adu koin sekarang. Yang kalian berikan itu akan ke saya. Ayo teman-teman. Keluarkan. Kita adu koin dengan Faruk. Sok. Masa cuma 7.000 doang? Jangan dikit. Pro dong, 10k dong. Pro dong atau 20k dong. Ayo dong. Pro dong gift si Faruk ini. Pro dong, kirim dia si Faruk ini kirim dia. Yang pro dong. Ayo yang pro. 7 kama enggak pro, 7 kama enggak pro Faruk. Enggak pro kalau 7 kama Faruk. Kita kembali ke diskusi. Sabar. Kamu harus tarik omongan kamu. Kamu berpengaruh atau tidak? Saya berpengaruh. Nah, kamu berpengaruh. Kenapa koinmu cuma 7k? Jangan di gift teman-teman ya. Alah, berarti nggak berpengaruh. Ya, ketika kalian berpengaruh kamu Faruk. Nggak berpengaruh kamu Faruk. Kalau kamu berpengaruh, koinmu ini harus gede. Paling kurang itu 3k koinmu. Paling kurang koinmu harus 3k. Jangan mau di gift teman-teman. Jangan gift bang. Jangan kalau kamu berpengaruh paling kurang koinmu ini 30k gitu kan, atau 20k koinmu. Baru kau berpengaruh Faruk. Kalau koinmu cuma 7k mah nggak berpengaruh itu Faruk. Kan di sini kata Allah. Nggak berpengaruh itu Faruk. Kalau koinmu gede, teman-teman, ayo 20k dong koinmu. Kita mereka nyolong. Hari ini 20k, 50k dong biar pro Faruk koinmu. Ayo kasih pintuskan nih mencret. Nggak mencret aku udah jawab. Kamu nggak jawab apa? Koinmu aja kecil tuh berarti nggak ada yang tertarik sama kamu Faruk. Mencret kau RK. Kalau koinmu cuma 7k berarti nggak ada yang tertarik sama kamu Faruk. Mencret ayo dong, koin kamu itu Faruk, koin kamu itu paling kurang 20k biar pro gitu. 20k koinmu biar pro gitu kan. Ayo Faruk. Hah? Sudah saya jelaskan. Sekarang ayo koinmu, ayo koinmu 20k dong. Ayo 20k dong. Biar pro. Aku di gift nih mawar-mawar nih. Udah kayak wah mawar-mawar nih. Udah kayak anak-anak aja udah mencret. Oh kabur. Udah kalah koin dia, kabur. Si RK mencret. Udah kalah koin dia. Mencret si RK kabur kayaknya dikit lagi kabur kayaknya si Faruk. Kabur. Mencret. Kabur sudah. Tertua PL maupun PD. Faruk.
Ayo Faruk, Faruk. Koinmu kok cuma 7K Faruk? Ya, mencret kau. Enggak mencet. Berakku keras. Mana manuskripnya? Berakku keras Faruk. Mencret kau kan? Wah, aku dapat paus nah. Mana balasan Pak? Mana balasannya kamu paus? Teman-teman. Mana balasan pausnya? Katanya si Faruk pro. Ayo balasannya mana? Balasan koinnya. Ayo tunjukkan dong. Kok segitu doang koinnya cuma 7K? Mana? Katanya Faruk ini berpengaruh. Buktikan kalau si Faruk ini berpengaruh, teman-teman ya. Buktikan. Ayo. Mana Faruk? Ayo kita kembali diskusi. Mau kabur? Jangan Mau buat kabur? sia-sia uang orang yang nge-give kau. Enggak, mereka udah senang. Kamu udah dikit. Jangan buat sia-sia nih teman-teman. Udah kok hanya 7K sih? Wah, kayaknya cuma 7K sih. Aduh, gak seru. Ayo. Tunjukkan mana kau. Cuma 7K. Enggak, sabar. Naikin dulu Faruk. Naikin dulu. Koinmu nih naikin dulu Faruk. Naikin dulu. Udah keker gitu kan. Keket gitu kan. Udah kekar gitu kan. Ayo Bang Faruk, koinnya harus tinggi biar diskusinya semakin kencang nih Bang Faruk. Ayo. Udah Naikin dulu koinnya. Paling kurang koinnya 20K dulu ayo. Blunder share Kak. 15K. Bisa nggak? Mencret share Kak. Mana Bisa mau nggak, lah dia Faruk? kembali Wah, ke tema. ternyata nggak kuat. Nggak mau lagi nih. Udah nggak mau dia kembali ke tema. Nggak kuat. Udah koin yang dibahas sama Koinnya dia. nggak kuat kayaknya si Orang memang Faruk. nggak ada manuskripnya. Kupikir koin-koinnya si Faruk ini keras. Ternyata koinnya si Faruk ini nggak potong keras. lidahku nih, ha. Nih lidahku potong nih, ha. Nah, terjemahan kitab kau nyolong aja kau. Kupikir koinnya si Faruk ini keras loh. Cerita koin. Ternyata si Faruk ini nggak keras koinnya loh, nggak keras banget. Faruk kerasin Sensei dong di sebelah. Hah? Senseinya belum datang. Faruk, Bariskan dulu. kerasin dong Faruk. Koinnya dikerasin Faruk. Dikerasin koinnya. Udah ya. Udah lah ya, udah nggak boleh lagi kabur, diskusi nggak kan? keras, Udah nggak nggak boleh keras nih, bukan nggak keras kabur, nih. ngapain lagi? Udah nggak boleh lagi berdiskusi kan? Dikit lagi Udah mencret kok kan? Enggak, Udah mencret kok kan? aku tak keras nih. Iya kan? Mencret kok kan? Nggak bisa kau tunjukkan datanya kan mencret kok kan? Udahlah, jadi gitu teman-teman ya, kalian jangan mau dikompori. Ya, buat teman-teman, saudara-saudara Bang Faruk Iwan Pindah lumayan lah ya, yang memberikan gift buat tadi ke Surya Bang 12 Faruk, ya. Sukron, Ya, jazakallah oke. khair. Semoga Allah Bye Faruk. Lumayan lah Faruk ya, itu buat beli Surya gitu kan. Gudang garam. Jadi itu lumayan Faruk buat beli gudang garam kan. Satu slot itu Faruk, lumayan itu Faruk. Faruk, lumayan itu Faruk, satu slot itu. Jadi sudah dijelaskan secara berulang kali ya guys ya, sudah dijelaskan secara berulang kali bahwa maaf ya, sebelum agama Anda, teman-teman di Love Orange-nya jangan lupa follow Bang RK ya. Sebelum agama Anda itu tersebar, ya, seorang rabi Yahudi namanya Saadia Gaon atau dalam Church of the East atau gereja-gereja Assyria, gereja-gereja Timur itu sudah menggunakan kata Allah, teman-teman, sudah menggunakan kata Allah di situ. Jadi apa tidak ada menjadi sebuah persoalan karena gereja Timur itu menggunakan kata Allah di situ. Saya bicara bukan atas dasar opinion dari saya, ya, tetapi saya berbicara berdasarkan data dari buku-buku itu, data sejarah. Makanya saya bilang tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya, kita bahas data sejarah. Karena kalau kita bahas kitab itu sensitif teman-teman ya. Kita bahas kitab itu sensitif. Ya, dan saya nggak mau bahas kitabnya orang. Makanya dari tadi teman-teman perhatikan. Saya buka fakta sejarah semua. Karena saya untuk bertanya iman kamu, kitab kamu sedikit pun tidak mau. Dengar baik-baik. Saya menghargai namanya diskusi ilmiah. Dan untuk bertanya iman kamu sedikit pun, saya tidak mau. Tidak mau. Makanya saya bilang tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya, kita bahas fakta sejarah. Selesai. Ini kita bilang diskusi ilmiah. Ya.
Dari tadi dia hanya ngomong tanpa menunjukkan data, mempresentasikan data. Nah ini bagi saya, ngapain saya berdiskusi dengan orang yang tidak memaparkan dan mempresentasikan data. Saya kuliah loh, saya sekolah loh, dan saya ingin berdiskusi dengan orang yang mempresentasikan data. Kita bukan berpolemik, kita berdialog. Dialog itu artinya bagaimana kita menemukan solusi tanpa ada polemik-polemik. Ya, saya menghargai keimanan kamu, makanya saya disclaimer di awal, jadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang unik. Jangan masuk ke ranah berdebat, jangan. Karena berdebat sudah pasti berpolemik. Tetapi masuk ke ranah dialog. Ya. Masuk ke, ayo coba teman-teman. Kita rubah rule mode kita. Kita rubah rule diskusi kita. Rule diskusi kita, mode diskusi kita, aturan berdiskusi kita itu seperti apa teman-teman? Kalau memang mau, tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya, kita bahas ke ranah sejarah. Tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya. Makanya saya tidak akan mau menanggapi ketika saya membuka presentasi lembaran pertama, presentasi lembaran kedua, lah ini orang nggak nangkap-nangkap juga gitu kan. Dia maunya berpolemik, maaf saya tidak mau terpancing. Saya menghargai toleransi, saya menghargai perbedaan. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah Indonesia, NKRI harga mati, merdeka. Ya, NKRI harga mati, merdeka. Saya bukan orang radikal, dengar baik-baik. Saya bukan orang radikal, jadi NKRI harga mati. Saya ulang lagi, saya bukan orang radikal yang ingin berpolemik dengan kitabnya orang. Saya ulangi lagi, saya bukan orang radikal yang ingin berpolemik dengan kitabnya orang. Tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya, kita bahas fakta sejarah, dan ini berbicara tentang dialog, bukan berdebat. Dialog yang pada akhirnya menemukan solusi. Saya menghargai iman Anda, kita bahas fakta sejarah. Jangan bahas kitab, karena kitab itu sensitif. Paham ya? Kita Indonesia NKRI harga mati. 1,2K NKRI harga mati. Ya, dengar baik-baik. NKRI harga mati. Jangan merusak citra bangsa dengan perdebatan yang berpolemik. Ya, jangan merusak citra bangsa. Sang proklamator Bapak Insinyur Soekarno pernah mengatakan apa? Jika kamu menjadi Kristen, jangan menjadi Yahudi. Jika kamu menjadi orang Arab, Islam, jangan menjadi orang Arab. Itu kata Soekarno. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Jadi kita berbicara tentang namanya sejarah. Karena Soekarno sendiri mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya, kita bahas fakta sejarah. Kalau kamu NKRI, jangan merusak citra bangsa dengan berpolemik dengan kitabnya orang. Karena kitab itu sensitif. Ya. Kasus-kasus yang terjadi sekarang, ya, ini kita ambil sebuah pembelajaran teman-teman. Pembelajaran bahwa jadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang unik. Ya, sesuatu yang unik teman-teman. Karena kita NKRI. Kalau orang datang serang Indonesia, siapa-siapa juga, dia tidak tanya kau Islam, dia tidak tanya kau Kristen, dia tidak tanya kau Hindu, tidak kalau kau Buddha. Kita satu, kita Indonesia, kita pasti namanya merdeka. Ketika Indonesia di Gelora Bung Karno bermain sepak bola, tidak ada orang Kristen, tidak ada orang Hindu, tidak ada orang Buddha, tidak ada orang yang lain-lain, tidak ada Konghucu, tidak ada. Kita dalam satu stadion Gelora Bung Karno kita bilang Indonesia merdeka. Tetapi kecuali kamu mau jadi orang yang radikal yang suka bahas kitabnya orang. Bertanya itu tidak salah. Tetapi kitab itu sensitif. Makanya saya bilang tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya. Kita bahas fakta sejarah. Selesai. Helah. Saya bisa loh saya bertanya imannya. Tapi saya nggak mau. Udah nggak mau saya bahas kitabnya orang atau bertanya. Bukan membahas. Bertanya saya ralat ya. Bertanya itu tidak salah. Tapi dari tadi saya tidak mau bertanya kitabnya kamu sedikit pun. Enggak. Saya enggak mau bertanya kitab kamu sedikit pun. Karena apa?
Saya hargai iman kamu. Kamu pun seperti itu. Kita Indonesia loh. Jangan citra Indonesia dirusak dengan polemik, mempolemikan kitab orang. Karena apa? Saya Katolik ya. Saya Katolik sudah ada ini. Katekismus gereja. Saya sudah ada. Jadi kamu tidak perlu mau menafsirkan kitab saya, tidak perlu. Karena saya sudah ada ini. KGK, magisterium saya, standar pengajaran saya sudah ada. Jadi ketika kamu mau mempolemikkan Alkitab, saya tidak mau. Tidak perlu, karena sudah ada ini. Sudah ada fakta sejarah, sudah ada tradisi suci, sudah ada Alkitab. Tidak perlu kamu mempolemikin kitab saya, saudara. Iya, saya kalah, RK kalah, RK 0 karena saya menghargai toleransi. Ya. Saya menghargai Indonesia. Saya suka toleransi, saya cinta NKRI. Iya, saya kalah. Terima kasih. Saya kalah. Bang Faruk yang menang. Ya, Bang Faruk yang menang, Bang RK yang kalah. Silakan di-record. Bang Faruk yang menang, Bang RK yang kalah ya. Salam toleransi ya. Ya. Bang Faruk yang menang, Bang RK yang kalah. Ya, salam toleransi ya teman-teman ya. Salam toleransi ya. Iya, Bang Faruk yang menang. Bang RK yang kalah. Iya. Saya kalah. Ya. Salam toleransi ya.